Oke adik-adik, di video kali ini kita akan kembali belajar tentang materi gelombang berjalan ya, Fisika SMA kelas 11. Persamaan gelombang berjalan, Y sama dengan 2 sin 2pi dalam kurung 4T min 2X dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Dua pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah ini pertanyaannya saya revisi ya dek ya. Jadi ini bukan 2, melainkan 3. Nah, jadi tugas kita adalah mencari 3 pernyataan di bawah ini yang benar yang mana saja ya. Oke ya, langsung aja kita cek pernyataan yang pertama. Amplitudo gelombang sama dengan 2 meter. Nah, sebenarnya nomor 1, ini langsung aja jawabannya pasti benar ya. Dari mana kita tahu? Coba kita perhatikan baik-baik persamaannya. Jadi Y sama dengan 2 sin 2pi dalam kurung 4T min 2X. Nah, 2 ini sebenarnya menunjukkan amplitudo ya. Atau kalau kita mau mengingat-ingat materinya sebentar ya. Jadi yang namanya persamaan umum gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan A kali sin dalam kurung omega T plus minus Kx ya. Ini adalah persamaan umum gelombang berjalan ya. Jadi Y itu adalah simpangan, kemudian di depannya sin ini adalah amplitudo ya. Amplitudo itu adalah simpangan yang paling jauh. Nah, kebetulan kalau di soal ini bilangan di depannya sin itu 2 ya, berarti amplitudonya sama dengan 2. Nah, satuannya adalah meter karena di sini simpangan, satuannya adalah meter, logikanya simpangan maksimum juga dalam meter ya. Berarti nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar. Oke ya, kita geser dulu ke sini ya. Jadi supaya kalian menguasai materinya dengan baik. Kemudian yang di dalam tanda kurung ya. Omega T. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut ya. Jadi yang nempel dengan T ini omega ya, bukan W. Tapi ini dibaca omega itu adalah kecepatan sudut ya, Dek ya. Nah, kecepatan sudut sendiri itu rumusnya adalah 2πf ya. 2pi kali frekuensi atau 2pi per T besar. Nah, kalau F itu frekuensi, kalau T besar itu adalah periode ya. Kalau frekuensi itu adalah jumlah gelombang tiap sekon, satuannya hertz. Kalau T besar atau periode itu adalah waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang ya, satuannya sekon. Jelas ya? Kalau T kecil ini jelas ini waktu. Lalu di sini tandanya bisa plus bisa minus ya. Jadi kalau tanda ini hanya sekedar menunjukkan arah perambatan dari gelombang ya, bisa ke kanan bisa ke kiri. Lalu yang nempel dengan X ya, itu K. K itu adalah konstanta gelombang atau bilangan gelombang. Nah, rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda ya, 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Ya, kalau X ini jelas ya. X itu adalah posisi ya, posisi titik terhadap sumber gelombang atau terhadap koordinat 0,0. Begitu ya cara mudah untuk mengingatnya. Nah, adik-adik, kita kembali ke pernyataan nomor 1. Ini jelas ya, amplitudo gelombangnya sama dengan 2 meter. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Panjang gelombang sama dengan 5 meter. Panjang gelombang itu lambda. Nah, lambda itu ada di K ya. Nah, kalau misalkan ini saya tuliskan kembali persamaan gelombangnya ya. Jadi Y sama dengan 2 sin dalam kurung. Kalau ini saya kalikan masuk ya, 2pi kali 4T, kemudian nanti 2pi kali 2X ya, kita kalikan masuk. Maka nanti kita dapatkan yang ini 8pt, kemudian ini tandanya minus ya. Nah, ini tandanya negatif. 2pi kali 2 itu sama dengan 4pi ya, ini berarti 4px. Nah, berarti ini tadi adalah amplitudo ya. Kemudian 8pi ini adalah omega ya. Lalu K ini adalah 4pi. Nah, sekarang kita mau menghitung lambda. Berarti di sini K itu kan sama dengan 2pi per lambda. Dari persamaan kita tahu K-nya sama dengan 4pi. Berarti nanti bisa aja langsung kita tulis ini ya. Ini adalah pernyataan nomor 2. K sama dengan 4pi. Ya, ingat tanda negatif ini tidak usah kita tuliskan di sini karena tanda negatif dan positif itu hanya menunjukkan arah perambatan gelombang ya. K rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda. Nah, 2pi per lambda sama dengan 4pi. Nah, sekarang tinggal kita coret-coret ya.
pi-nya kita coret, kemudian 2 dengan 4 kita coret, ini jadi angka 2 ya. Maka dari sini kita dapatkan lambda sama dengan berapa? Kalau lambdanya saya naikkan ke atas, 2-nya saya turunkan ke bawah, berarti lambda sama dengan setengah meter ya dek ya, atau 0,5 meter. Berarti nomor 2 pernyataan yang benar atau yang salah? Nah, ini adalah pernyataan yang salah ya. Sebab panjang gelombangnya itu bukan 5 meter, melainkan 0,5 meter. Jelas ya? Lalu kita cek pernyataan nomor 3. Frekuensi gelombang sama dengan 4 Hz. Berarti F-nya ya yang kita hitung sekarang. Nah, F itu ada di omega. Nah, yang ini ya, omega sama dengan 2πf. Dari persamaan yang ini kita tahu omega sama dengan 8pi. Berarti nanti bisa kita tulis di sini ya. Omega sama dengan 8pi. Ini dari persamaan. Ya. Nah, omega sendiri rumusnya adalah 2πf. Nah, 2πf sama dengan 8pi. Sekali lagi ini bisa kita coret-coret ya. Nah, pi-nya kita coret, kemudian 2 dengan 8 kita coret ya. Ini jadi angka 4. Nah, maka langsung aja di sini F-nya sama dengan 4 Hz ya. Berarti nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar ya, atau saya tuliskan di sini ya. Jadi F sama dengan 4 Hz. Maka nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar. Nah, karena kita diminta untuk mencari 3 pernyataan yang benar, itu sebenarnya kalau nomor 2 salah, pastilah nomor 3 dan 4 itu benar ya. Jadi langsung jawabannya 1, 3, dan 4 ya. Tapi karena kita sekarang sedang belajar, ya sudahlah kita cek semua ya. Sekarang kita cek pernyataan nomor 4. Cepat rambat gelombang sama dengan 2 meter per sekon ya. Cepat rambat itu simbolnya adalah V. Nah, kita tahu yang namanya cepat rambat itu kita bisa menggunakan rumus panjang gelombang ya. Jadi yang namanya panjang gelombang itu kan V dibagi dengan F ya, cepat rambat dibagi dengan frekuensi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung panjang satu gelombang. Maka nanti kalau kita mau menghitung cepat rambat ya tinggal kita kalikan lambda dengan F ya. Jadi V itu sama dengan lambda kali F. Saya tulis ini ya dek ya. Jadi nomor 4 V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa? Lambdanya 0,5 meter ya, atau setengah. Nah, F-nya 4. Berarti setengah kali 4 sama dengan 2 meter per sekon ya. Berarti nomor 4 ini terbukti adalah pernyataan yang benar ya. Atau kalau misalkan adik-adik tidak mau menggunakan rumus ini ya, sebenarnya kita bisa menggunakan cara lain yang lebih cepat, yaitu tinggal kita bagi depannya T dibagi dengan depannya X. Ya, saya ulangi kembali ya. Jadi kalau adik-adik tidak mau menggunakan cara ini, ya. Jadi artinya kalian tidak perlu untuk mencari lambda terlebih dahulu, kemudian F terlebih dahulu, tetapi langsung kita bisa menghitung V. Nah, caranya bagaimana? Cukup adik-adik perhatikan bilangan di depannya T dan bilangan di depannya X. Ya, jadi saya tulis ini ya. Nah, V itu adalah depannya T dibagi depannya X. Berapa depannya T? Depannya T itu 8pi. Berapa depannya X? Depannya X itu 4pi. Nah, berarti 8pi dibagi 4pi sama dengan 2 meter per sekon. Sama ya? Jadi kalian boleh pakai cara ini dan cara yang ini. Ya. Kalau pakai cara yang ini, kelemahannya adalah kalian harus hitung dulu lambda dan F-nya. Berarti terlalu lama. Ya. Tetapi kalau menggunakan cara yang terakhir ya, kalian tidak perlu untuk menghitung lambda dan F. Cukup kalian lihat bilangan di depannya T ya, dan bilangan di depannya X ya, di sebelahnya X. Atau sebenarnya V itu adalah omega dibagi dengan K ya. Jadi 8pi dibagi 4pi sama dengan 2 meter per sekon. Jadi nanti jika ditanya berapakah cepat rambat gelombang, langsung aja jawabannya adalah 2 meter per sekon tanpa kalian perlu untuk menghitung lambda dan F. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, saya pikir rumus yang terakhir ini kalian juga harus ingat dengan baik ya, supaya bisa menghemat waktu. Jika nanti ditanyakan cepat rambat tanpa ditanyakan lambda dan F ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan rumus ini.
Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi gelombang berjalan Fisika SMA kelas 11. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian silakan diklik like ya kalau kalian suka dengan video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Pasti nanti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian ya terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.